segala kemuliaan, pujian, hormat hanya Kau pribadi satu-satunya yang layak menerimanya. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Layaklah kami semakin taat dan semakin taat kepada Engkau Tuhan. Tidak ada penyembahan kalau enggak didasari dengan ketaatan. Tidak ada pelayanan, tidak ada pujian kami angkat kepada Engkau kalau enggak didasari oleh ketaatan. Dalam garis ketaatanlah kami mau mendengarkan firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Jangan ada bagian dalam diri kami pribadi-pribadi mengadakan perlawanan terhadap firman. Jika ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, tapi kami yang berubah. Dan buat setiap jemaat, tidak terkecuali siapapun kami, buat kami suka berubah ya Tuhan. Sehingga kami pulang ada perubahan yang signifikan. Dan kami pasti jadi berkat bagi keluarga kami, kepada gereja kami, kepada orang sekitar kami. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu Roh Kudus berotoritaslah. Sebab kami siap diubahkan oleh firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Hari ini kita masa-masa persiapkan memperingati apa? Memperingati apa? Apa itu Natal? Jadi siapa yang ulang tahun? Siapa yang dapat kado? Makanya jangan cross kado melulu lah. Kita cross kado, kita yang dapat kado, Tuhannya enggak. Kita mau apa? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kita persembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Makanya mulai dengan yang sederhana. Apa itu? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik. Tetap bangun pagi baca Alkitab. Kalau Anda, maafkan saya, kalau Anda malas baca Alkitab, penyembahan Anda hanya sekedar verbal. Itu enggak rela wajah Anda nih. Ya, akhirnya penyembahan kita sekedar dimensi manipulasi emosi. Kita menyembah gemetar-gemetar, tapi kita bawa mobil, orang lain gemetar sama kita. Kan begitu ya? Nyambung gak sih? Halo, nyambung gak? Ya nyambung lah, orang Anda yang saya maksud ya pasti nyambung lah. Ini penting sekali. Nah, saya tanya Anda supaya kita persamakan persepsi. Ada enggak firman Tuhan ditulis dengan kesalahan? Jawab yang keras dong. Tidak. Ada enggak firman Tuhan ditulis enggak sengaja? Enggak ada. Ada enggak firman Tuhan ditulis dengan usil? Tidak ada. Maka firman semua ini dalam otoritas Roh Kudus pasti benar. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita Matius 1 ayat 1 sampai 17. Sedikit membosankan dari aspek manusia, tapi ini semua ditulis tidak kebetulan, tanpa kesalahan. Gak ada gak sengaja, semuanya dengan sengaja dan penuh dengan kebenaran. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ayat terakhir ayat 17 kita bersama-sama. Katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Silsilah Yesus Kristus. Saya mulai, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakkan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa.
Utsia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Sama-sama jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai. Kayak menjenuhkan ya bacanya ya. Tapi percaya nggak ini firman Tuhan? Ya. Pasti ada nilai-nilai yang mulia yang mengandung kekekalan di balik firman ini. Yang sepakat katakan amin. Ini berkenan dengan silsilah. Halo, pada umumnya suku-suku tertentu itu kelihatan nilainya di silsilah. Sorry, ada orang Batak nggak di sini ya? Nggak ada orang Batak? Angkat tangan tinggi-tinggi dong orang Batak. Orang Batak boleh bangga, semuanya ada silsilah. Saya Huta Barat nomor saya 17, otomatis anak saya nomor 18, cucu saya nomor 19. Kakek terus tuh, dari kakeknya kakek ada tuh. Ada nama-namanya. Sampai urutan ke-20 berapa sekarang Huta Barat. Kalau saya ketemu kakek-kakek Huta Barat, dia langsung tanya, Pak Pendeta nomor berapa? Langsung tanya itu. Saya 17. Oh, saya 19. Saya panggil opung, saya panggil kakek. Otomatis biarpun dia kakek-kakek, manggil saya kakek. Karena 2 angka di bawah saya. Demikian sebaliknya, kalau saya ketemu ada anak muda, anak remaja SMP. Kamu Huta Barat? Iya om. Jangan bilang dulu om. Loh, kenapa om? Kamu nomor berapa? Saya nomor 15 om. Oh, saya 17. Saya panggil kakek kamu. Otomatis itu. Ada silsilah. Apalagi orang Yahudi. Kalau nggak ada silsilah, dianggap Yahudi palsu. Kalau nggak ada silsilah, dianggap Yahudi palsu. Berikutnya. Karena orang Israel dan pada umumnya, termasuk orang Tionghoa, itu keturunan dari garis bapak, maka keturunan itu ditulis nama laki-laki. Nama laki-laki. Tapi pernah nggak Anda perhatikan dalam pembacaan kita ini, di tengah-tengah nama laki-laki ada disinggung wanita? Ya, dari pembacaan kita dari 17 ayat tadi, ada nama wanita. Dan itu tidak lazim. Dan anehnya, nama wanita yang ditulis, itu nama-nama yang pantas dihukum mati. Aneh enggak? Kenapa Sarah enggak ditulis? Abraham memperanakan Ishak dari Sarah. Kenapa enggak ditulis? Ishak memperanakan Yakub dari Lea. Dari Ribka. Kenapa enggak ditulis? Yakub memperanakan Yehuda dari Lea. Kenapa enggak ditulis? Kenapa perempuan-perempuan tertentu yang ditulis? Ini pelajaran istimewa berkenaan dengan kelahiran Kristus. Kalau Anda teliti, perhatikan Alkitab Anda. Kalau Anda teliti, ada berapa nama wanita disinggung di sana? Ada berapa? Yang jelas dong. Ada 5. Pertama ayat 3, tampilkan operator ayat 3. Ini yang pertama. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari, itu yang pertama, Tamar. Yang kedua dan ketiga ayat 5 operator.
Salmon memperanakan Boas dari Rahab, itu yang kedua. Boas memperanakan Obed dari, itu yang ketiga. Yang keempat, ayat 6 operator. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari, kira-kira istri Uria perempuan laki? Perempuan lah. Masa jeruk makan jeruk? Perempuan. Dan yang terakhir, ayat 16 siapa? Maria. Ini lima-limanya ditulis bukan kebetulan, bukan gak sengaja, bukan Matius usil. Ini ditulis dalam Theopnestos Prematos, dalam kontrol Roh Kudus. Ada pelajaran yang luar biasa di balik ini. Yaitu, mereka lima-limanya pantas dihukum mati Bapak Ibu. Tapi karena berkenaan dengan Yesus Kristus, nama-nama yang banyak hal-hal yang jelek menurut hukum manusia, lebih kurang 1.700 tahun yang lampau, diangkat lagi namanya karena nama Yesus. Dengar baik-baik Bapak Ibu, anak-anak muda. Anda gak pernah menambah nilai dengan gelar-gelar Anda dan berkenan kekekalan. Kekayaan Anda tidak bisa memberikan Anda nilai. Enggak. Sampai Alkitab berkata orang kaya sulit masuk surga. Kristen gak anti kaya. Tapi jangan Anda anggap kaya itu nilai. Itu gak ada amin kalau khotbah gini. Kayaknya gak rela wajah Anda. Makanya sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Ada orang kaya nggak di sini? Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Kenapa? Saya nggak tertarik dengan uangnya, saya tertarik dengan jiwanya. Ada satu konglomerat di Indonesia ini, nggak perlu saya sebut namanya. Saya bilang, jangan kau berzina. Pak itu kenapa? Jangan berzina. Kalau nggak binasa kamu. Nggak perlu kita, karena kita sayang sama dia. Saya bilang sama dia, kalau ada pendeta nggak berani negur dosa lo, dia nggak sayang sama lo, dia sayang sama duit lo. Supaya lo dijorokin ke neraka. Bapak-bapak, berbahagialah Anda kalau ada hamba Tuhan berani negur dosa kita. Katakan amin. Iya. Sama orang kaya saya keras sekali khotbahnya. Sama orang miskin lebih keras lagi khotbah saya. Ya supaya jangan sempurna penderitaan dia. Udah miskin di bumi mati masuk neraka lagi loh. Kok penderitaan berseri lo buat? Ada orang miskin gak di sini? Artinya kaya miskin harus bertobat. Katakan amin. Tepuk tangan. Ya. Saudara yang kekasih, kita harus tahu tanpa Yesus gak ada nilai kita. Kita ibarat angka 0. Begitu Yesus angka 1 jadi 10 kita. Harus di depan, gak boleh di belakang 0,1 nanti. Ya, gak ada nilai kita tanpa Yesus. Kalau gak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi Anda. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ketawa Anda mengandung kepedihan. Ya, mari kita teliti yang pertama, ayat 3. Operator, ayat 3. Siapa yang pertama? Tamar. Peres, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari. Tapi Anda tahu nggak? Tamar, kalau di sini dari ayat ini, Tamar itu apanya Yehuda? Di dalam ayat ini, Tamar itu apanya Yehuda? Seperti istrinya kan? Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari seolah-olah istrinya kan. Padahal Tamar menantunya. Tamar itu menikah dengan anak sulung Yehuda namanya Er. Nama yang paling singkat, Er. Usianya pun singkat, mati. Begitu menikah, nggak lama kemudian meninggal. Anak Yehuda 3, Er, Onan, dan Shelah.
sudah merupakan budaya agama Yahudi, kalau kokonya meninggal, adiknya harus mengambil istri kokonya. Dengan syarat anak pertama harus atas nama kokoh. Karena bangkitkan keturunan bagi kokoh lu. Ketika Onan dikatakan begitu sama Yehuda, jengkel Onan. Kok gua punya istri dari kokoh, gua yang punya anak atas nama kokoh. Maka setiap kali mereka bersetubuh, Onan membuang maninya. Setiap mereka bersetubuh, Onan membuang maninya. Gak dimasukin dalam rahim Tamar. Selalu dibuang maninya. Makanya itu akar kata onani, onani. Dan itu keji di mata Tuhan. Akhirnya mati si Onan. Yehuda berpikir Tamar ini manusia sial. Anak gua 3, 2 mati sama dia. Si Sela harus diberikan. Oh ntar dulu lah, masa mati lagi, bodoh banget gua. Apalagi Sela masih SMA. Sekolahnya di BPK Penabur. Saya dramatisir sedikit. Kan boleh dong, kan saya yang khotbah. Tamar, Sela wajib menikahi kamu. Tapi karena dia masih muda, tunggu beberapa tahun lagi. Selesai dia kuliah, dapat kerja, didikan sama kamu. Oh gitu ya papa mertua? Iya, karena itu pulang kau ke kampung, ke Bogor. Kampungnya Tamar di Bogor. Beberapa lama kemudian, istri Yehuda meninggal. Maka status Yehuda sebagai apa? Dugem. Duda gemerlap. Kaya banget dia. Beberapa tahun kemudian dia tanya pegawainya di Sukabumi. Udah saatnya gunting bulu domba gak? Oh belum tuan, bulan depan paling pas itu gunting bulu domba. Oke, bulan depan saya datang. Diberitahu ke Tamar. Mertua lo gunting bulu domba ke Sukabumi pada tanggal sekian bulan sekian. Saat tanggal itu, Tamar nongkrong di persimpangan Ciawi. Bertelekung, tahu bertelekung? Pakaian kedinasan pelacur, tertutup mukanya. Itu pasti pelacur. Pakaian dinas. Ketika lewat, Yehuda sudah beberapa saat gak berhubungan suami istri. Tertarik, dilihatnya ada pelacur, disuruh teman-temannya, anak buahnya, lu jalan dulu ke depan sana. Lu nongkrong ngopi-ngopi. Gue mau turun dulu. Dia turun, dia ajak Tamar berzina. Tamar tahu itu mertuanya. Yehuda gak tahu itu menantunya. Berarti Tamar licik gak? Halo licik gak? Licik loh. Berhubungan sama mertua itu bisa dirajam loh. Nyambung gak sih lo? Ya. Ketika habis bersetubuh, Yehuda kaget. Dompetnya ada di onta. Aduh gua gak bisa bayar, gimana dong? Waduh gimana, kan harus bayar. Oke deh, ini ada cincin saya, pegang dulu. Ini ada tongkat saya, pegang dulu. Nanti gua ambil duit, gua balik lagi, gua bayar lo. Oke om. Selesai begitu dia pergi. Tamar hilang. Begitu balik, loh kok gak ada orangnya? Ada cincin gua sama tongkat gua di sana. Ditanya sama orang Ciawi, tahu nggak lo ada pelacur di sini? Marah orang Ciawi, om, ini bukan daerah pelacur, jangan main-main lo. Loh, tapi enggak om, gak ada pelacur sini. Oh kaget dia. 6 bulan kemudian ada berita dari pegawainya si Yehuda. Tuan besar Yehuda, ada apa nih? Menantu lu bunting, kata orang Betawi. Menantu lu bunting, hah? Yang benar. Kawin sama siapa dia? Enggak punya suami. Kurang ajar. Panggil. Disuruh panggil mau dirajam. Diinterogasi. Kamu enggak tahu diri. Enggak tahan menunggu anak saya Sela. Kenapa lu hamil? Siapa cowok yang mengambilkan kamu? Dengan tenang si Tamar keluarkan cincin dan tongkat. Pria ini yang menghamili saya. Kaget Yehuda. Untung enggak serangan jantung. Jadi gua membuat hamil menantu gua. Itu mengerikan.
Tapi suka nggak suka, mau nggak mau, nama Tamar terangkat. Ini terus. Nama Tamar terangkat. Kenapa? Bukan karena dia baik, bukan karena dia pejabat tinggi, bukan karena dia kaya, bukan karena dia cantik, rupawan, bukan. Tapi karena nama Yesus dia terangkat lagi. Tepuk tangan yang keras. Terangkat. Yang kedua, ayat 5 operator. Salmon memperanakan Boas dari Halo. Ada tahu Rahab? Rahab ini pelacur. Rahab ini orang Yeriko, terkenal jelek-jelek. Hitam legam, hidungnya kayak jambu air. Halo, orang Israel punya gengsi tersendiri, tidak boleh menikah dengan suku lain. Tidak boleh menikah dengan di luar orang Israel, tidak boleh. Apalagi jelek, emang kurang kerjaan loh. Apalagi pelacur, kiamat lokal. Halo, jujur, dalam suku-suku tertentu pasti ada gengsi-gengsi tertentu, bukan? Termasuk orang Batak, orang Tionghoa. Iya. Saudara yang kekasih, coba ada orang Tionghoa, suami istri berhasil usahanya, anaknya cuma satu laki. Tamat S2 dari luar negeri, buka usaha bagus, tapi umurnya 28 belum punya pacar. Maka maminya wajar bilang apa? Robert, sorry kalau ada yang sama namanya sini. Robert, lu kenapa sih 28 tahun belum punya pacar? Tenang mami, tenang mami. Jangan bilang tenang-tenang. Mami gelisah, lu anak satu-satunya belum punya pacar. Kapan lu menikah? Wajar dong orang tua pengen tahu ada menantu. Tenanglah mami, tahun depan saya usah. Jujur ya Robert ya, jujur lu Robert. Lu laki-laki melambai atau enggak? Lah enggak dong mami, gue jantan. Ya udah cari pacar. Tahun berikutnya kalau Anda orang tuanya, datang anak Anda. Salam papa mama. Salam. Papa mama di mana? Ini lagi di ruang makan. Papa mama, aku bawa calon menantu. Begitu Anda keluar, Anda lihat anak Anda membawa orang Papua. Itu kan ketawa Anda udah kelihatan kan? Sombongnya kan? Tuh ketawa Anda ada unsur penolakan. Mah, ini calon menantu saya. Langsung mamanya tarik ke kamar. Lu jangan bercanda ya. Lu jangan bercanda ya. Apa sih mami? Mami gimana sih? Itu pacar lo. Iya mami. Baik orangnya. Gak usah ngomong lo. Baik. Lo mami minta supaya gue punya calon pacar. Begitu dapat mami protes. Lah iya lo jangan bercanda. Mau buat cepat mati mami. Lo apa sih Mi? Dia manusia lo mami. Namanya keren. Emang kenapa? Namanya Alkitab Elizabeth. Masa bodoh nama Alkitab? Lo tanya Mi. Keluar Anda. Kamu orang mana? Papua tante. Saya sayang sama anak tante. Gergetan rasanya. Namamu siapa? Elizabeth tante. Kerjamu apa? Pelacur. Habis. Halo, habis. Ini ketawa nyambung gak sih? Tapi apakah kebetulan ditulis dalam Alkitab Rahab? Kebetulan enggak? Kagak. Enggak sengaja? Kagak. Sengaja ditulis. Halo? Rahab ada tulisan dalam Alkitab. Nama kita ada enggak dalam Alkitab? Enggak ada loh. Saya tahun ini 38 tahun jadi hamba Tuhan. Saya berdoa Tuhan tolonglah nama Riton Huta Barat ada dalam Alkitab. Tidak ada. Saya doa puasa, Tuhan tolonglah nama saya ada dalam Alkitab. Tetap tidak ada. Saya berdoa ngotot lagi, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan ngalah. Oke, beli Alkitab tulis nama lu bagian depan. Hanya itu doang. Itu pun Alkitab sendiri. Nggak boleh Alkitab orang lain saya tulis nama saya. Nyambung nggak sih? Rahab yang pelacur, jelek, suku Yeriko, pantas dibunuh. Diangkat namanya dalam Alkitab. Kejadiannya lebih kurang 1000 tahun yang lampau. Diangkat karena nama Yesus. Kalau nggak bicara Yesus, nggak terangkat nama ini.
Apakah ini kebetulan? Tidak. Apakah Matius nggak sengaja? Tidak. Dengan sengaja ditulis Rahab. Yang ketiga, Rut. Anda tahu Rut? Ada namanya Naomi. Naomi ini punya suami, anaknya laki-laki 2 kecil-kecil. Terjadi paceklik yang berat di Israel. Naomi ajak keluarganya ke Moab. Itu kemarahan besar bagi orang Israel. Lu jangan pergi ke negeri asing, negeri berhala. Lu tetap di sini. Enggak, ini paceklik, mau mati suami gua, anak-anak gua. Enggak, gua mau bawa ke Moab. Yang penting suami saya, anak-anak saya hidup. Mendingan hujan batu di negara sendiri daripada hujan emas di negara orang lain. Enggak boleh gitu. Tetap ngotot Naomi. Konteksnya tetap ngotot Naomi ngajak suaminya dan anak-anaknya ke Moab. Kemudian anaknya 2 menikah dengan orang Moab. Namanya Rut dan Orpa. Enggak lama kemudian suaminya Naomi meninggal. Beberapa lama kemudian anak-anaknya pun meninggal. Dia tidak punya keturunan. Halo, kalau dalam kalangan orang Yahudi seperti ini, Naomi ini pasti dibunuh. Karena sama orang Yahudi, laki-laki itu bernilai. Lu boleh mati, laki nggak boleh. Kasarnya begitu. Sekarang alasan lu tinggalkan Israel karena paceklik untuk menyelamatkan suami lu. Untuk menyelamatkan anak-anak lu. Yang terjadi mati suami lu, mati anak-anak lu. Kok terbalik? Tapi Naomi akhirnya karena nggak ada keluarganya, dia mau pulang ke Israel. Menantunya mau ikut. Jangan, aku nggak mungkin punya anak lagi untuk kau nikahkan. Saya sudah tua, tetap ngotot. Jangan, pulanglah kau ke bangsamu dan menikahlah. Orpa pulang, Rut tidak. Kau mamaku, apapun kau mau. Tuhanmu, Tuhanku, Allahmu, Allahku. Akhirnya Rut ikut. Halo. Begitu Naomi masuk di perbatasan kota. Ingat orang Israel kotanya selalu ada tembok. Penjaga kota tiup trompet. Ada orang datang. Maka dilihat. Ini Naomi. Mana suami lo? Mati. Mana mayatnya? Di Moab. Mana anak lu 2? Mati. Lu jangan masuk di luar masuk kota. Jangan. Itu ada pohon. Lu main ayunan talinya di leher. Gak bisa, itu penghinaan. Naomi katanya mau selamatkan anak suaminya tapi mati semua. Terus siapa perempuan kuntilanak satu ini? Bekas menantu. Orang apa? Orang Moab. Ngapain lu bawa? Gak ada kaitannya dengan orang Israel. Bekas menantu lagi. Itu Rut juga pantas dihukum mati. Tapi bukan kebetulan Rut akhirnya tertulis dalam Alkitab. Berkenan dengan menurunkan Yesus Kristus. Halo. Ada orang bangga banget dia tetangga Ahok. Tetangga loh. Bukan menurunkan Ahok loh. Tetangga. Tahu gak Ahok itu? Temen gue main dulu istri. Yang bener. Bangga. Apalagi kalau Anda bilang, tahu gak saya siapa? Emang siapa Pak? Saya mertuanya Jokowi. Rasanya bangga kan? Ini menurunkan Tuhan Yesus Raja di dasar Raja. Betapa luar biasanya nilai. Tercatat nama mereka ini. Tamar, Rahab, Rut. 3-tiganya hal-hal yang pantas dihina dan dibunuh. Ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Lanjut. Halo. Saya beberapa kali dalam dialog orang-orang rabi Yahudi, guru-guru Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi. Berapa kali saya ngobrol. Mereka bilang apa? Mereka paling benci perjanjian baru. Salah satu ayat paling benci ayat ini. Paling benci banget mereka. Halo. Siapa nama istri Uria? Berseba. Kenapa nggak tulis Berseba? Kalau lu tulis istri Uria, artinya Daud nyolong istri orang, kan begitu kan? Nyambung gak sih? Kenapa
nggak Berseba? Kenapa lu tulis istri Uria? Membongkar borok nenek moyang yang sangat dipuja dan diagungkan. Daud itu sangat dihormati orang Israel, Bapak Ibu. Sampai sekarang kuburannya dikeramatkan. Jauh sebelum Daud, sebelum jadi raja, udah penuh dengan pengakuan. Rakyat orang Israel nyanyikan lagu sebelum Daud jadi raja. Nyanyiannya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Lanjut. Tetapi Daud berlaksa. Tahu laksa enggak? Bukan makanan. Kok muka lu lapar? Bukan makanan. Ah, enggak enak, Bang. Belum sarapan. Laksa itu puluhan ribu. Sebelum Daud jadi raja udah pujian. Bahkan raja-raja di dunia memuji Daud, mengakui dia raja. Rutin mereka berikan upeti, penghormatan kepada Daud. Daud sudah mati puluhan tahun, ratusan tahun Daud setelah mati, tetap ada pengakuan. Hizkia takut akan Tuhan, tapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Selalu mengacu ke Daud. Bukan Salomo, ke Daud. Yosia menghancurkan patung-patung ibu mertuanya, tapi tidak sesaleh nenek moyang Daud. Mengacu ke Daud, penuh dengan pengakuan, penghormatan. Sampai sekarang orang Israel, tahu nggak benderanya bintang apa? Bintang Daud. Nggak ada niat menggantikannya di bintang 7. Bintang Daud. Penuh pengakuan Bapak Ibu, bahkan Allah sendiri mengaku. Allah sendiri mengaku. Tampilkan ayat 1 operator. Ayat 1. Sama-sama baca. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kenapa anak Daud? Kenapa bukan anak Ucup? Kan anak Ucup dia. Yusuf kan Ucup, orang Betawi bilang. Kenapa bukan anak Ucup? Kenapa anak Daud? Karena Allah mengakuinya. Makanya ada nyanyian Kristus anak. Gak boleh Anda ganti jadi Kristus anak Ucup. Gak bisa. Merusak tatanan itu. Anak Daud. Allah sendiri mengakui Daud. Kenapa lu Matius tulis bukan Berseba? Kenapa kau tulis istri Uria? Apa sih susahnya? Coba misalnya saya udah meninggal, terus cucu-cucu saya tulis riwayat saya misalnya. Riton Huta Barat punya anak 2, si Aseng Huta Barat dengan si Amoy Huta Barat dari si Homilin. Tapi ada anaknya Usman dari istri Fadlizon. Kan gak enak banget begitu. Lu ketawa nyambung gak sih? Kenapa lu sebut nama suami orang? Apa susahnya lu tulis Berseba? Apa susahnya? Ini ketawa nyambung gak? Saudara, ini kan kekejian. Di kalangan orang Israel ini kejahatan. Benar dia pernah nyolong suami orang. Ya itu kan udah ratusan tahun, udah ribuan tahun yang lalu. Kenapa lu tulis? Nanti kita misalnya mati, ketemu Matius di surga. Panggil dia. Mat, sini Mat. Ya kan Mamat kan Matius. Ini, ada apa? Jujur ya Matius ya. Lu usil gak sih? Usil apa sih? Lu sengaja ya tulis itu. Usil tulis istri Uria. Enggak. Loh, jadi kenapa istri Uria? Sebenarnya gue mau tulis Berseba. Tapi Roh Kudus bilang jangan. Istri Uria. Berseba. Istri Uria tulis. Nenek mau istri Uria. Mau gue samber lo. Akhirnya gue tulis istri Uria. Gue mau disamber Roh Kudus. Sengaja ini dalam kontrol Roh Kudus ditulis. Supaya apa? Gambaran tentang kita yang penuh dengan aib. Pantas dihukum mati. Tapi kita bisa bernilai karena nama Yesus. Ya. Yang kelima. Ayat 16. Ini puncaknya. Yakub memperakan Yusuf suami Maria. Halo. Kalau Anda merayakan Natal, hayati berita Natal kepada Maria.
Salam hai Maria yang dikasihi oleh Allah. Siapakah aku dilawati oleh malaikat Tuhanku? Engkau sangat dikarunia oleh Allah. Apakah itu apartemen di Menteng atau di Kuningan? Bukan. Apa itu? Lubunting. Hah? Kaget loh. Oke, berapa lama setelah aku menikah aku hamil? Enggak, mulai saat ini lu hamil. Wah, Maria itu menakutkan. Apa kata dia? Bagaimana mungkin, aku kan belum bersuami. Artinya apa? Kalau lu hamil luar nikah, lu dirajam. Lu dirajam. Apalagi hamil di luar nikah sedang punya tunangan. Bukan tunangan lu yang hamil. Yang hamilin, mati lu. Wah, enggak mudah. Maria ini tinggalnya di Puri Indah. Si Ucup tinggalnya di Kelapa Gading. Maria kuliah di Untar. Si Ucup kuliah di Trisakti. Maka ketika dapat berita itu malam-malam Maria telepon Ucup. Kok. Kenapa sih lu kok kayaknya ada masalah? Suara lu kok gini? Iya kok. Besok pagi kalau bisa jam 6:30 datang di Untar deh. Ada apa? Emang lu PR gak kerjain? Bukan gitu kok, tolong kok. Udahlah, utarakan di telepon kalau gitu. Enggak, besok ketemu. Kok pengertian dong. Oke, iya, 6:30 saya datang. Begitu Maria duduk nunggu si Ucup lihat. Maria, Koko. Wah, tet. Kenapa Maria, kok sedih sekali? Kok, aku hamil kok. Hah, kaget Yusuf. Karena mereka menjaga kekudusan. Maria itu penari altar di gereja Sungai Yordan. Si Ucup pemain musik di Kelapa Gading. Mereka pacaran menjaga kekudusan. Mereka pacaran di bawah lampu 10 watt, 40 biji. Anak terang mereka. Masa gue nyebrangin dari Untar ke Grogol, megang tangan langsung bisa hamil? Gak mungkin kan? Yusuf dengan sederhana berpikir apa? Oh, jangan-jangan Maria sebenarnya gak sayang sama saya, kesian. Sebenarnya dia suka dengan kakak tingkatnya si Frankie di Untar. Maka Alkitab mencatat apa? Yusuf diam-diam untuk menceraikan. Begitu dibilang hamil, kaget. Maria nggak berani menjelaskan, langsung Yusuf tinggalkan Maria. Dia naik jembatan penyeberangan mau ke Ciputra Mall. Sambil nyanyi, lupakan aku, kembali padanya, aku bukan siapa-siapa untukmu. Brak! Tiba-tiba kaget, ada orang. Lu jangan kaget, lu balik lu. Lu nikahin Maria. Siapa lu? Emang lu apa hubungan sama Maria? Nikah lu sama Maria. Lu jagoan Tanjung Priok. Kagak, gue malaikat Tuhan. Aduh, kaget dia. Kalau kau malaikat, tahu kan Maria hamil? Tahu banget. Ya makanya, saya tulus malaikat. Dia senang sama si Frankie. Biarlah dia menikah sama Frankie. Lu jangan nyebut-nyebut nama Frankie, gue sambar lu. Lu jadi gimana? Siapa yang hamil dia? Tuhan. Lu malaikat jangan murtad begini ya. Maksud lu apa? Dia hamil, Tuhan yang buat. Di mana ayatnya? Iya memang Tuhan. Akhirnya Yusuf sadar karena penjelasan malaikat. Kebayang nggak kalau Maria menjelaskan? Marah Yusuf. Lu hamil silakan. Lu jangan bawa nama Tuhan. Gak mudah. Balik dia. Si Maria masih duduk di kursi semen yang sama. Bertunduk kepala. Gimana Roh Kudus? Yusuf meninggalkan aku. Aku hamil sendirian dirajam aku. Tiba-tiba Yusuf datang. Maria. Koko. Kau balik Koko. Aku ngerti. Rupanya kau pekerjaan Roh Kudus pekerjaan Tuhan. Dari mana Koko tahu? Gue mau sambil malaikat tadi jembatan penyeberangan. Oh jadi Koko ngerti. Aduh syukurlah. Iya tenang. Tetap apapun yang terjadi, kau jadi istriku. Kita akan menikah nanti. Kau jangan gampang ngomong gitu dong kok. Loh maksud lo apa? Bulan depan kita harus nikah. Lo kenapa harus bulan depan? Itulah laki-laki. Enggak gampang-gampang. Maksudnya apa? Kalau lama lagi 2 bulan 3 bulan, keburu melendung perut gua. Tahu orang tua lu gimana?
Tahu tetangga gimana? Tahu pekerja-pekerja di Sungai Yordan gimana? Gak mudah. Oh iya. Jadi gimana Maria? Ntar sore lu pulang kuliah, kita sama-sama ke Puri Indah ngomong sama papi mami. Gak mudah. Salam om, salam tante, salam. Gak ada masalah berat nih. Ya om, kami mau ngobrol om. Ayo silakan. Duduk. Ada apa ini? Ada apa? Kayaknya serius banget ini. Ya om, kami bulan depan mau menikah. Kalian ini anak muda emosi aja kerjanya. Bukan gitu om, kami bulan depan. Enggak. Saya sudah ngomong sama orang tua lu Ucup di Kelapa Gading, 3 tahun lagi lu menikah. Lu kan tingkat terakhir, nanti lu selesai. Maria 2 tahun lagi selesai. Setelah itu kau kerja, kalian menikah. Kami udah siapkan semuanya. Itu tugas orang tua. Enggak om, kami bulan depan menikah. Ngotot banget sih lo. Apa sih masalah kalian? Maria hamil. Plak, digampar tuh. Lu kurang ngajar. Lu gak tahan diri. Lu pemain musik di GBI Tampak Siring. Maria, lu penari altar di Sungai Yordan. Kenapa gak tahan diri? Om jangan marah kok nggampar. Lu ngajarin orang tua. Bukan gue yang hamilin. Pak, digampar lagi. Maksud lu anak gue kegenitan. Lu jangan kurang ngajar Yusuf ya. Anak gue tahu banget, sayang banget sama lu. Lu jangan main-main, gue tampar lagi nanti lu. Lah om kok nampar 2 kali om? Tanya Maria. Papi jangan tamparin Yusuf. Bukan Yusuf yang ngambilin. Hampir serangan jantung itu papanya si Maria. Lu ngomong apa Maria? Bukan Yusuf. Bukan bapak. Aduh mati. Ngomong apa gue sama calon besan? Iman. Papa jangan marah-marah. Siapa yang ngambilin lu? Tuhan. Tok ditonjok. Lu kurang ngajar ya. Lu berzina. Lu bawa nama Tuhan. Halo. Jangan segampang itu Anda bicara Natal kalau nggak ngerti. Praktekin aja lah kalau anak Anda pulang dari gereja, Anda di rumah. Salam papi mami salam. Salam kok gembira banget. Joy to the world. Ya Natal kenapa? Gue bunting. Gila lu. Kan nggak bisa dong. Jangan enak aja baca Alkitab. Lu jangan main-main. Bener mami gue. Lu jangan main. Bener mami. Siapa yang buat? Tuhan. Makin gampar lagi tuh. Situasinya paling gak enak Maria. Hamil setelah 1 tahun menikah, wajar. Hamil setelah 2 tahun menikah, wajar. Hamil setelah 8 tahun menikah, sukacita. Aku nunggu dapat. Yang ini bagaimana mungkin Tuhan? Aku belum bersuami. Artinya pantas dihukum mati aku nanti hamil. Apalagi dibawa-bawa nama Tuhan. Dibakar. Tapi suka nggak suka, nama Sarah tidak ditulis, nama Ribka tidak ditulis, nama Lea nggak ditulis, nama 5 mereka ditulis berkenan dengan silsilah Yesus Kristus. Diangkat yang hina jadi mulia. Itu berita Natal, saudara. Ini gambaran kita tentang berdosa Bapak Ibu. Yang paling serius dalam hidup ini berdosa. Lihatlah serius tidak serius satu masalah. Dari akibatnya. Yang kedua, dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah itu. Jujur Bapak Ibu, mana lebih serius? Kanker atau bisul? Kanker. Why? Kenapa? Akibatnya kanker bisa mati, bisul kagak. Lebih serius kanker. Kenapa kanker lebih serius daripada bisul? Lihat dari siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Kalau kanker nggak boleh sekedar dokter biasa. Harus dokter spesial dan kerjasama dengan dokter spesial yang lain. Ada kemungkinan kena paru-paru nggak? Ada kemungkinan kena ini nggak? Kerja. Kalau bisul, lu nggak usah ke dokter, di rumah saja, tunggu aja meletus. Bisul besar plus udah sebentar lagi sembuh. Udah gitu doang. Ini ketawa nyambung gak sih? Mana lebih serius? Dosa atau kanker? Bohong lu. Jujur. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Kalau berdosa, sebaiknya ketahuan atau gak ketahuan? Sakit, banyak orang Kristen sakit.
Kalau berbuat dosa lebih baik ketahuan lebih awal lagi. Mujizat di atas kesembuhan kalau kita berbuat dosa langsung ketahuan. Misalnya, ini misalnya ya, jika ada bapak-bapak di sini, saya nggak bernubuat, ini misal. Ada bapak-bapak niat selingkuh, tahu selingkuh ya? Berhubungan sama kuntilanak. Janjian sama si kuntilanak depan TA Mall, Taman Anggrek. Dijemput dia bawa ke puncak. Sampai di hotel yang sepi parkir, dia gandeng si kuntilanak ke lobi hotel untuk pesan kamar untuk berzina. Lagi mesen kamar, ketemu mertuanya, mujizat enggak? Itu mujizat. Ketawa Anda mengadakan penolakan, susah memang. Makanya gereja-gereja lebih suka kesembuhan daripada pertobatan. Meneraka jadinya. Halo, ciri utama Kristen bukan kesembuhan. Ciri utama Kristen pertobatan, perubahan karakter, keteladanan hidup. Makanya kanker itu gak serius. Gak setia sama pasangan serius. Jangan pura-pura gak dengar. Kanker gak serius. Jujur. Kalau Anda mau ke Surabaya, banyak cara gak? Paling tidak efektif, nyicil. Dari sini Anda ke Kalideres Anda ke Pulau Gadung ke Pulau Gebang, nyicil. Sampai Surabaya 2 hari. Lebih bagus naik bus langsung sampai Surabaya 12 jam. Naik kereta 10 jam. Tapi paling efektif naik apa? Pesawat. 1 jam seperempat. Kalau disuruh pilih, free. Suruh pilih mana Anda? Pesawat, efektif sekali. Tahun ini saya 36 tahun dosen teologi. Saya ngajar sama mahasiswa saya. Salah satu orang bodoh bukan sekedar gak bisa mengerjakan soal. Salah satu orang bodoh tidak konsisten. Ngerti gak maksud saya? Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat gak? Capek loh. Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ya Tuhan. Makanya doa kesembuhan itu hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Limit berikutnya doa kesembuhan itu penyesatan. Khotbah yang benar walaupun gak diundang lagi. Anda naik pesawat kalau delay, komplain. Kalau on time senang. Komplain dong kalau ke surga itu delay. Susah, orang Kristen ini nggak pernah cerdas kadang-kadang. Saya berdoa apa? Tuhan, kalau saatnya kau panggil aku, tolonglah on time, jangan delay. Iya. Aminnya cuma 1 orang, yang lain ngelawan mukanya. Kalau Anda mau masuk ke surga, ya matilah. Anda tahu nggak? Salah satu paling efektif, yang paling efektif ke Surabaya itu pesawat. Yang paling efektif untuk mati, kanker. Iya, efektif sekali. Kalau pilek kurang efektif, lama pilek. Bisul lebih lama. Makanya orang Kristen yang rohaninya bagus, kanker nggak masalah sama dia. Berdosa masalah sama dia. Makanya orang Kristen yang waras pengajarannya, pemahamannya benar dengan Tuhan. Kalau dia kanker, temannya pilek, dia bilang apa? Lu lama, lu mau surganya, gue duluan. Kan enak. Susah orang Kristen ini, kadang-kadang gak cerdas. Kenapa? Mentalnya duniawi. Makanya kalau dalam Kristen itu mati itu gak mengerikan. Kalau gak percaya matilah nanti malam. Indah sekali. Hidup untuk Kristus, mati adalah bohong lu pada. Keuntungan kenapa doa kesembuhan? Halo. Dosa yang serius. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Serius sekali dosa. Dosa yang membuat kita putus hubungan dengan Allah. Dosa membuat kita binasa ke neraka. Makanya Bapak Ibu, pintar, kaya, ganteng, cantik, kedudukan tinggi, nggak mengandung nilai kalau Anda masih main-main dalam dosa. Makanya yang pembohong jangan lagi pembohonglah. Yang pemalas jangan pemalas. Yang melawan orang tua, yang melawan mertua, jangan ulangi itu. Yang berzina stop. Menjijikkan sekali itu. Jangan lagi merokok narkoba, jangan lagi buka situs porno. Saudara, kanker itu ngeri, lebih ngeri lagi berdosa. Jawab, mana lebih sukacita? Sembuh kanker atau sembuh bisul? Jawab dong, kanker. Sehingga orang kalau kesaksian tentang kesembuhan kanker, orang suka memperhatikan, ih
ibu ini ngeri sekali, kanker mau mati sembuh, enak dengarnya. Tapi kalau Anda kesaksian tentang sembuh bisul, orang nggak mau dengar. Sembuh bisul, gua 26 bisul gua sembuh. Kurang seru. Ngerti nggak maksud saya? Apalagi sembuh dari perbuat dosa, lebih luar biasa lagi. Makanya kalau orang sakit sembuh, nggak ada sukacita di surga. Gergetan saya lihat orang pengkhotbah, puji Tuhan lumpuh berjalan, ada sukacita. Enggak, lumpuh berjalan nggak ada sukacita di surga. Lu yang sukacita. Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Tuhan meletakkan sukacitanya di pertobatan. Jika satu orang saja bertobat, maka seisi surga bersorak-sorai. Tepuk tangan yang keras dong. Ya, Tuhan letakkan sukacitanya pada pertobatan. Kebangetan kalau Anda dengar firman hari ini nggak bertobat juga. Ya. 10 orang sakit kusta, semua sembuh. Cuman satu Tuhan sukacita karena bertobat. Yang 9 lagi sembuh nggak? Sembuh. Tuhan sedih. Dengan pertanyaan retoris, di manakah yang 9 lagi? Kata di manakah? Bukan Tuhan nggak tahu. Tapi pelajaran yang luar biasa bahwa kesembuhan bukan jawaban. 10 orang sakit kusta semua disembuhkan. 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk neraka. Halo, kekristenan ciri utamanya bukan kesembuhan, pertobatan. Maka yang pemarah bapak-bapak jangan lagi marah-marah sama istri. Ibu-ibu jangan lawan suami. Bapak ibu jangan ceritakan kejelekan pasangan kepada anakmu apalagi menantumu, jangan. Jangan berbuat dosa. Dosa itu mengerikan. Makanya ketika kanker sembuh sukacita, apalagi kita diampuni oleh Tuhan dan tidak main dalam dosa, itu lebih sukacita lagi. Makanya saya dulu tahun 70-an kuliah teater. Kakak tingkat saya tokoh politikus idola Anda, Ratna Sarumpait. Kok sukacita banget ya? Terus kemudian saya kuliah musik. Saya sempat dosen drama musikal. Saya pengamat musik. Saya amat-amati lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Bukan karena saya sekolah teologi saya jadi pendeta, bukan itu. Tapi karena saya ahli musik. Lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal. Joy to the World. Itu lagu bagus sekali. Syair dengan notasinya nyambung. Apa bahasa Indonesianya? Kesukaan bagi dunia. Kesukaannya dari mana? Dari mall atau dari atas? Dari atas. Kalau dari mall itu kesukaan duniawi. Dari siapa? Dari si Saleh. Saleh up 70%. Jangan pura-pura gak nyambung. Ya gak usah dipertegas lah. Anda serbu, obral, share. Jangan, itu berita happy, not joy. Kalau joy itu dari atas. Makanya lagunya dimulai dengan do tinggi, gambaran surga. Ke do rendah, gambaran dunia. Do, si, la, sol, fa, mi. Tahu kok lo. Turun dia. Karena dari surga. Kalau dari mall mendatar dia. Mi 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 berakhir kepada bakmi. Kan hanya itu doang. Kalau ini enggak dari surga. Do si la sol fa mi re do. Dunia mengalami joy. Karena mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi. Doa Bapa kami, jadilah kepada kami di bumi seperti kita diangkat begitu tinggi dan mulia karena Yesus. Maka notasi berikutnya apa? Sola, la, si do. Ke do tinggi lagi. Bait berikutnya lincah. Tam taram, tam taram, tam taram, tam taram, tararat tararat tararam, tararat tararat tararam, tararam tam tam tam, tam 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 tam. Bagus sekali lagu itu. Tapi karena lagu itu nggak dikaitkan dengan pertobatan, hanya dikaitkan dengan pohon Natal, dikaitkan dengan makanan kue yang enak-enak, dikaitkan dengan panen baru, maka lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari, lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih. Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Anda merayakan Natal Desember 2017, dengar firman Tuhan. Ditegur Anda. 2018 tetap Anda bertengkar suami istri. Tetap Anda maki-maki suami istri.
Tetap Anda malas baca Alkitab. Karena Anda main-main maknai Natal. Natal itu penekanannya bukan selebrasi. Tapi penekanannya apa? Revolusi. Perubahan. Orang merayakan Natal lebih baik daripada sebelumnya. Itu Natal. Akhirnya yang pemarah tetap pemarah. Yang kasar tetap kasar. Yang pembohong tetap pembohong. Kita sedang melempar kotoran ke palungan. Natal tanpa pertobatan, Natal tanpa perubahan, itu mengejek Tuhan Bapak Ibu. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Akan tahu Anda mengandung kepedihan. Ya. Jangan tertarik mengundang pengkhotbah sekedar sakit sembuh. Karena nggak ada nilai kekekalannya. Jawab Bapak Ibu, kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Jawab, bisa. Oleh firman sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Batal nggak kematiannya? Ya enggak lah. Ada nggak orang sakit kanker sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Tetap mati lagi nggak? Makanya kesembuhan nggak ada unsur kekekalan. Ada ibu bilang, Pak Pendeta puji Tuhan, kanker saya sembuh. Saya bilang apa? Puji Tuhan. Tapi ibu jangan lupa ya, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Karena kesembuhan gak menjawab. Tuh ketawa Anda bagaimana sih? Kesembuhan gak ada unsur kekekalan. Yesus datang untuk menebus dosa. Bukan untuk menyembuhkan penyakit dalam pengertian lahiriah. Yesus datang yang membuat orang sombong yang rendah hati. Orang yang suka kenajisan jadi kekudusan. Orang yang pelitnya aujubil bin jalik yang suka memberi. Yang pelit lihat saya. Nah gitu dong. Bertobatlah. Saya bingung kalau orang di gereja masih sulit memberikan perpuluhan. Saya bingung loh. Nggak kenal Natal loh. Yesus memberikan nyawanya buat Anda. Saya bingung. Halo. Kalau kita merayakan Natal, pertama kita harus bertobat. Penutup. Yang kedua, sama-sama kita buka Alkitab kita. Lukas pasal 1 ayat 38. Ini puncak Natal. Lukas 1 ayat 38. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Natal itu identik dengan bukan saja bertobat, tapi taat. Sesungguhnya kita ini hamba Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak muda, ubah paradigma Anda, ubah mindset Anda. Hamba Tuhan itu bukan saja pendeta, bukan saja pastor, tapi setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Ulangi Bapak Ibu, 1, 2, ya. Setiap orang percaya. Kenapa? Perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Agama penebusan kita dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Kita dibeli, maka kita dulos. Setiap orang percaya adalah hamba Tuhan. Milikilah tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita hamba Tuhan, maka kita tegas terhadap diri kita. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Aku harus jadi pelaku-pelaku kehendak-Mu Tuhan. Aku hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Tuhan bilang kasihlah istrimu kasih. Itu yang saya pernah bilang khotbah di sini kalau nggak salah. Bapak-bapak, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Kemungkinan, jangan keburu GR, kemungkinan. Ibu-ibu, kemungkinan istri saya si homilin, manusia langka itu, lebih cerewet dari Anda ibu-ibu. Mungkin. Karena istri saya itu Chinese Toto. Mertua saya dicungkok, Pak Me. Tahu Pak Me enggak ya? Yang enggak tahu emang gue pikirin. Saya orang Batak, tapi dipanggil Icong sama keponakan saya, Icong. Ada yang manggil Kucong. Gak ada yang manggil pocong, lain itu. Ah lo, jahat banget, kayaknya lu tunggu-tunggu gue. Saudara yang kekasih, istri saya itu Chinese Toto, sarjana teknik kimia, kacamatanya cuma 1, kimia. Akhirnya dia punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Tapi ada enggak perintah Tuhan?
Kasihlah istrimu. Ada. Dan saya punya tingkat kesabaran yang tinggi. Bahwa sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Cerewet istri saya gak punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Bapak-bapak, kekuatan laki-laki bukan di badan besar. Yang badan besar lihat saya. Kekuatan laki-laki bukan di badan besar. Bukan banyak duit, bukan. Kekuatan laki-laki di ketenangan, di kesabaran, di penuh pengertian. Makanya lihat rohani orang bukan waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Nggak bayar, lihat sehari-hari. Ketika istri saya marah-marah, saya nggak buka mulut. Bapak-bapak, kalau istri kita marah-marah, jangan buka mulut. Kau nggak cerdas itu. Kenapa? Kalau perempuan marah, nalarnya tumpul. Kalau kita jelasin, makin ruwet sama dia. Nggak usah diemin aja, diem aja. 2 hari kemudian baru kita jelaskan. Kadang-kadang 2 minggu berikutnya kita jelaskan. Jadi kalau istri saya marah-marah, saya diam, saya senyum, saya tatap dia. Sambil ngomong saya dalam hati sama Tuhan. Tuhan, energik banget istriku, sehat dia. Ya. Tanda-tanda istri sehat bisa marah. Itu sehat itu. Tanda-tanda istri meriang kalau dia diem melulu, itu meriang tuh. Tanda-tanda istri gangguan jiwa kalau dia ketawa melulu. Jam 1 malam pun ketawa, jam 3 pagi pun ketawa, itu kesambet tuh. Saya senang kalau ada kombinasi itu. Jadi kalau istri saya marah, saya tetap diam, saya senyum, saya tatap dia. Ada Immanuel, ada Tuhan menyertai saya. Saya ngomong, Tuhan, energik banget istriku, sehat dia Tuhan. Kalau dia marah lagi, tetap saya bilang, Tuhan, cocok banget aku sama nih orang. Kau kirimkan dia menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan. Kalau marah lagi, tetap saya nggak mau buka mulut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan biarkan dia solo karir. Aku nggak mau duet. Ya, ngapain marah duet? Kesurupan sama kesurupan, repot dong. Kalau marah lagi, tetap saya nggak mau buka mulut. Saya tatap dia, saya bilang, Tuhan istriku di satu-satunya di dunia. Manusia langka ini orang Tuhan. Tolong lestarikan Tuhan. Jangan dia duluan mati, aku duluan mati. Selalu berakhir dia kalah. Karena marah itu capek. Makanya ada pepatah, siapa lekas marah, bukan lekas tua, itu diperhalus, lekas mati maksudnya. Iya. Istri saya bilang, Pak, aku marah-marah kok Papa senyum-senyum saja, Pak. Saya ajak bercanda, Mah, tinggi saya 2 meter kurang banyak. Tapi daya nikmat saya di atas rata-rata. So sweet. Kekuatan laki-laki di ketenangan. Makanya cari kamus bahasa Indonesia. Cari. Ada nggak kata Adam nafsu? Nggak ada. Adam nafsu nggak ada. Yang ada Hawa nafsu. Nyambung nggak sih? Siapa yang nafsuan? Si Hawa. Kalian cari di kamus Indonesia sampai sobek pun kata Adam nafsu man sih. Nggak ada kata Adam nafsu. Yang ada siapa yang nafsuan? Si Hawa. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini cerewet, pakai daster lah. Supaya saya mihawa. Ayolah. Yang ngajarin kesabaran di rumah saya. Istri saya belajar sabar dari saya, anak-anak saya. Itu namanya imam. Mulai dari pria. Makanya diciptakan siapa lebih dulu? Adam atau Hawa? Ya Adam lah. Bapak-bapak, kita lebih dulu harus bertobat daripada istri kita. Iya. Karena apa? Lebih banyak kecewa perempuan dalam pernikahan daripada pria. Laki-laki itu kalau pacaran, daya juangnya tinggi sekali. Begitu menikah, hilang daya juangnya. Karena pria itu punya moto kayak nelayan Jepang. Tahu nelayan? Nelayan itu kalau nggak dapat ikan, dia kasih umpan. Dapat bantai. Kan begitu. Lebih banyak menderita wanita menikah daripada pria. Waktu pria pacaran, nyebrang diseberangi. Makan diseru dulu. Setelah menikah, satria baja hitam berubah semuanya. Jangan pura-pura gak nyambung lah. Gak demen gue lihat lo. Makanya bapak-bapak, kita harus lebih rohani daripada sisi rumah kita. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak, ditegur Tuhan kita dengan nongolnya Deborah. Kenapa dalam sejarah Israel ada Deborah? Karena laki-lakinya mandul dalam rohani. Nongol Deborah mempermalukan laki-laki. Maka bapak-bapak, termasuk kok ibu-ibu, termasuk kok anak-anak muda.
Pulanglah dari tempat ini, rayakan Natal dengan perubahan-perubahan hidup. Sekali lagi, yang pemarah janganlah pemarah. Yang pemalas rajinlah Anda. Yang pelitnya aujulah bin jalik, sukalah memberi. Ibu-ibu kalau ke pesta, nggak usah lagi bawa kantong plastik. Jangan. Ketawa Anda mengandung kepedihan lagi nih. Anda salah ngundang saya khotbah ini. Ada perubahan. Yang sulit baca Alkitab, baca Alkitab. Yang tidak memberikan perpuluhan, kasih perpuluhan. Yang selalu batu sandungan sebagai orang lain, jadi berkat. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Maka wajar, isilah Natal kita. Tahun depan gereja ini makin penuh, makin penuh, makin penuh. Karena kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada Tuhan di tengah-tengah kita, Immanuel. Dia sudah berbicara penuh kasih, si penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai itu. Jika ada dosa dan kejahatan boleh tegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Dosa lebih serius daripada kanker. Dia mau mengangkat kita tinggi. Tidak ada pribadi kita bernilai di luar Yesus. Sehingga Alkitab berkata di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan. Tapi dari hatimu yang paling dalam, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya berkata, Tuhan jamah aku Tuhan. Ubah hidupku Tuhan. Aku hanya bisa bernilai bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa di surga, tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau. 5 wanita tertulis berkenan dengan silsilah Yesus bukan kebetulan. Itu gambaran tentang kami yang pantas dihukuman mati. Tapi Kau angkat kami begitu mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Joy to the world. Tuhan jamah kami. Jamah kami Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung. Ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Dan bawalah setiap jemaat-Mu sukacita karena lawatan Kristus terjadi pada kami. Bahkan lebih dalam lagi. Sama seperti Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataan-Mu. Karena orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan miskin kaya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Roh Kudus bantu setiap jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai garis akhir. Materaikan firman ini dengan segala kekayaan maknanya. Roh Kudus bantu kami mengimplementasikannya. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Ibu, semua para pekerja. Worship leader, singers, pemain musik, penanggung jawab multimedia, soundman, asar kolektan, guru sekolah minggu. Siapapun yang ambil bagian. Ingatkan mereka Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom.